Shalom, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang baru pertama kali bergabung dalam gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Kami, Naposo Bulung, Pendeta dan Prahalado HKBP Kramajati mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi yang sedang merayakannya. Dan bagi jemaat yang sedang sakit, yang sedang dalam kedukaan, kiranya Tuhan mengaruniakan kesembuhan serta penghiburan. Horas, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, terlebih dulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan melalui kasih-Nya dan penyertaan-Nya. Dia telah mengantar kita untuk memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bernyanyilah untuk Tuhan, muliakanlah Dia dengan pujian. Dalam kerendahan hati dan penuh sukacita, marilah kita menyembah Dia yang Maha Kudus. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu.
teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan di minggu ini diambil dari pasal pertama, iman terhadap Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga dan seluruh anggota tubuhku, pikiran dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan setiap hari,
rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasibku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh sebab itu, menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji, melayani serta menaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat
segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Marilah kita membaca epistel minggu hari ini dari 2 Samuel 11, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita membaca dengan responsoria. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Kita bersama-sama. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu lah bagi kita semua Amang Inang beserta anak-anak kami sekalian. Warta Minggu tanggal 28 Juli 2024. 1. Pelayanan, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 28 Juli 2024 adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik minggu, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Marhuaso do Yesus manarihon woluta. 1.2 Berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama perempuan bagi keluarga Henry Simon PH Gultom, Ibu Herni Indah Boru Panjaitan dari WEK BS Taman Harapan. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.3 Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu 4 Agustus 2024 adalah Dewan Koinonia. 2 Romawi. Dewan Koinonia. 2.1 Anggota Jemaat Baru. Mulai hari ini Minggu 28 Juli 2024 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Beni Apriandi Hutapea, Ibu Elizabeth Boru Sidauruk yang baru menikah, tinggal di Jalan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, RT 13 RW 06 nomor 34 Jakarta Timur. Masuk WEK Kramat Jati. Kita doakan semoga menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Kramat Jati. Mulai hari ini, Minggu 28 Juli 2024, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu Sony Selamat Panderaja Sitinjak dari HKBP Jati Asih Resort Jati Asih Distrik 19 Bekasi, masuk WEK Tengah. Kita doakan semoga menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Kramat Jati. Mulai hari ini, Minggu 28 Juli 2024, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Christian Van Houten Manurung, Ibu Rohana C. Boru Hutapea dari HKBP Perumnas 2 Bekasi, Resort Perumnas 2 Bekasi, Distrik 19 Bekasi, masuk WEK Kramat Jati. Kita doakan semoga menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Kramat Jati.
2.2 Seksi Perempuan. Sesuai dengan program Seksi Perempuan Huria atau SPH tahun 2024 akan mengadakan kegiatan 1. PHD Perempuan dan Mangapuli hari Rabu 31 Juli 2024 pukul 16.30 WIB di ruang Serbaguna. 2. Kor Gabungan Perempuan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Agustus 2024 pada ibadah pukul 10.30 WIB. Dengan ini pengurus SPH mengajak ibu-ibu yang ada di WEK yang belum masuk dalam paduan suara agar datang bergabung pada PHD Perempuan yang diadakan setiap minggu keempat setiap bulan. 3 Rumawi, Sidi Angkatan tahun 2023-2024 pada Minggu 28 Juli 2024 pada ibadah pukul 10 WIB, pelajar Sidi Angkatan tahun 2023-2024 telah makatindakon hata haporsiaon sebanyak 61 orang. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group WEK masing-masing atau di website HKBP Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Pada
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 yang dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikian dikatakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari pemberitaan firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar tadi, di sana jelas dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tentu ini satu peristiwa yang sangat luar biasa terjadi. 5.000 orang bisa kenyang dengan makan hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, beda dengan kita orang Batak. Kalau orang Batak
Ada yang makan 1.000 orang, disediakan makanan 1.500, masih juga kurang. Ya. Dan tidak bisa cukup. Tapi ini yang 5.000 orang makan hanya 5 roti dan 2 ikan, tetap ada lebih sisa, 12 bakul. Jadi memang satu peristiwa yang benar-benar terjadi ini. Ya, bukan hanya pemberitaan begitu saja, tapi benar-benar peristiwa yang terjadi sebagai bukti dari satu pemberitaan. Jika ada orang percaya, orang benar-benar yang mengakui siapa Tuhan itu, yang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam memberi makan sebanyak 5.000 orang, ya, tentu bukan suatu hal yang perlu dipertanyakan lagi. Apakah benar atau tidak Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan seperti itu? Karena 5 roti, 2 ikan apakah memang cukup? Ya, bukti nyata memang benar-benar terjadi. Karena pada saat peristiwa ini kita lihat bahwa ketika Yesus melihat banyak orang berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong mengikuti Yesus dan ingin melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, setelah ada juga yang sudah mereka saksikan, lihat sendiri. Ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, ya, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, lalu secara terus-menerus mereka mengikuti Yesus sampai di mana? Sampai kemana dia pergi? Bahkan sampai sore hari pun mereka tetap mengikuti hanya untuk melihat apa yang akan dilakukan. Ya, sesuatu yang dia lakukan itu memang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di antara manusia, bahkan dari sejumlah orang. Banyak yang berbondong-bondong itu. Sehingga sampai sore hari pun mereka secara terus-menerus mengikuti Yesus. Dan mungkin orang banyak itu pasti merasa lapar. Nah, ini diketahui, dilihat oleh Yesus bagaimana keadaan dan kondisi setelah orang banyak itu mungkin sudah capek dari pagi hari sampai sore belum makan, tapi pada sore hari Yesus tahu mereka ini sudah benar-benar lapar. Kalau Yesus melihat keadaan dan kondisi manusia pada saat itu tentu satu kepedulian yang ditunjukkan oleh Yesus kepada manusia. Karena itu mau menyatakan adanya perhatian dari Tuhan Yesus melihat keadaan dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan manusia, bukan hanya pada orang banyak yang berbondong-bondong itu, tetapi bahkan sampai saat ini Yesus tetap peduli melihat bagaimana keadaan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Apakah lapar, apakah ada yang kurang, atau apakah ada yang membutuhkan sesuatu. Lalu Yesus pasti menyiapkan bagi orang-orang yang selalu taat untuk mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus. Dan inilah yang dipahami oleh Yesus, yang memang benar-benar dia ketahui dan tetap menunjukkan bahwa Yesus itu selalu setia kepada orang yang taat dan orang yang setia juga mengikutinya dan mau percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
kepedulian yang ditunjukkan oleh Yesus terhadap orang banyak atau orang yang berbondong-bondong ini, yakni ingin memberi makan karena Yesus tahu mereka sudah lapar. Jadi perbuatan yang akan dilakukan oleh Yesus pada saat ini itu mau memenuhi kebutuhan jasmani dari manusia. Karena manusia memerlukan kebutuhan jasmani. Jadi Yesus tidak pikir-pikir dari mana dan apa makanan yang mau diberikan kepada orang banyak ini. Tidak memikirkan hal seperti itu. Supaya mereka tidak kelaparan dan tidak menderita, dari mana ya makanan yang akan diberikan kepada mereka supaya mereka bisa kenyang, bisa hidup, bisa sehat, bisa kuat. Kalaupun Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya ya, yang bernama Filipus tadi, karena Yesus menanyakan dari manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini, orang banyak ini, orang yang berbondong-bondong ini dapat makan. Nah, Yesus tahu di daerah itu, di tempat itu ya tidak ada warung, tidak ada penjual makanan atau roti di tempat di mana mereka berada. Karena mereka pada saat itu berada di atas gunung. Tentu tidak ada di situ penjual apapun, penjual makanan apalagi. Tapi Yesus mengatakan seperti itu karena dia hanya dikatakan seperti dalam nats ini, hanya ingin mencoba atau menguji bagaimana pemahaman seorang muridnya yang bernama Filipus terhadap Yesus. Siapa itu Yesus yang dia ikuti? Karena dia sudah dipanggil menjadi murid atau pengikut Yesus yang seharusnya sudah tahu, sudah paham, sudah mengerti dan memahami bahwa Yesus yang dia ikuti, yang dia percayai mampu melakukan segala sesuatu untuk memberikan apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Dan itu sudah dilihat sendiri oleh Filipus apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sebelum dia memberi makan orang banyak ini, yaitu melakukan mujizat-mujizat penyembuhan. Itu dia saksikan sendiri. Dan perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu, dan mungkin juga Filipus memahami itu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi Yesus mampu, bisa melakukannya. Tapi Filipus tidak memahami, kalaupun dia dikatakan sebagai murid Yesus atau sebagai pengikut Yesus atau sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tapi dia tidak tahu apa makna di dalam kehidupannya sebagai seorang pengikut Yesus atau orang yang percaya kepada Yesus. Hanya sebagai simbol dia percaya kepada Yesus. Nah, yang dia ikuti dan dia percayai ternyata dia benar-benar tidak paham. Ya, hanya mengatakan, aku percaya bahwa aku ini kenal dengan Tuhan, aku pengikutnya. Tetapi bukti dari yang mengatakan percaya kepada Yesus tidak ada kebenaran. Jadi bisa saja dia mengatakan sebagai murid pengikut Yesus hanya sebagai simbol. Bagi Filipus yang menyatakan diri sebagai murid dari Tuhan Yesus. Lalu hidup kita sebagai orang percaya atau yang mengatakan pengikut Yesus.
Tentu bukan seperti Filipus yang pengakuan kepercayaannya kepada Yesus tidak jelas, tidak sepenuhnya dia pahami bahwa Yesus memiliki kekuasaan, memiliki kuasa, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu apa yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang siapapun itu. Jadi belum ada kebenaran dari pengenalannya terhadap siapa Yesus. Oleh karena itulah dia mengatakan kepada Yesus pada saat itu, roti seharga 200 dinar. Kalaupun itu dibeli mungkin tidak cukup untuk memberi makan sebanyak 5.000 orang. Ya, untuk menjawab pertanyaan Yesus tadi. Jadi harga yang paling tinggi pada saat itu dia tawarkan belum cukup memberi makan 5.000 orang dengan harga 200 dinar. Ya, harga yang paling tertinggi. Sementara kalau Yesus mengatakan dari mana kita mencari, membeli, bukan berarti mau memikirkan berapa dinar, berapa banyak, berapa harganya yang akan dibeli untuk makanan orang banyak ini. Karena semua manusia pun yang ada di dunia ini, selain dari 5.000 orang tadi, Yesus sanggup memberi makan. Dan bukan hanya makanan saja yang diberikan oleh Yesus kepada manusia, tetapi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang, Yesus mampu memberikan. Yesus dapat menyampaikan itu kepada setiap orang, lebih dari 5.000 orang atau setiap orang yang ada, orang percaya di tengah-tengah dunia ini yang jumlahnya kita tidak tahu. Yesus mampu memberikan apa kebutuhannya. Karena Yesus sudah menawarkan kepada setiap orang, mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu. Kalau seluruh dunia ini pun mau percaya meminta kepada Yesus, pasti Yesus mau memberikan apa yang diminta. Nah, apa yang kita minta, apa yang diminta oleh orang percaya kepada Yesus? Kita ditawarkan, yang pasti kita ada kebutuhan untuk memohon, untuk meminta kepada Yesus. Ya, jadi kita orang percaya atau orang yang sudah mengenal kepada Yesus, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, mintalah, kata Yesus. Ya mari kita minta. Tidak usah segan-segan atau malu-malu meminta kepada Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, kecuali kepada orang lain kita meminta, ya mungkin kita masih segan, atau kita tidak mau, atau kita malu meminta kepada orang lain apa yang kita butuhkan, ya pasti kita segan. Tapi kalau kepada Yesus, mintalah. Ya. Kita ditawari seperti itu. Hanya satu syarat. Kalau Yesus menawarkan, mintalah maka aku akan memberikan kepadamu. Hanya satu syarat. Yaitu percaya kepada Yesus. Dan itu juga Yesus sendiri yang mengatakan itu kepada umat manusia. Ya. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 21 ayat 22. Nah, ini yang disampaikan oleh Yesus. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hanya dengan syarat percaya. Jadi setiap orang bebas ya untuk meminta apapun kepada Yesus. Tapi harus ada syaratnya, harus ada sesuatu yang dimiliki, persea.
Kalau tidak percaya, ya pasti tidak akan sampai apa yang diminta kepada Yesus. Jadi kalau ada orang yang meminta kepada Yesus tidak sampai apa yang dia minta, ya mungkin karena tidak percaya. Tetapi kalau ada diterima, itu membuktikan bahwa dia memohon, meminta dengan dasar percaya kepada Yesus. Nah, tentu kita sendiri yang tahu di dalam kehidupan kita ini apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Itu pasti melalui kepercayaan kita. Kita diajak, diingatkan, yakinlah Yesus akan memberikannya, karena setiap orang yang meminta akan menerima, kata Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini kita ada melihat lagi satu dari murid Yesus yang bernama Andreas. Andreas tentu berbeda dengan Filipus ini. Kalaupun mereka sama-sama murid, sama-sama pengikut Yesus, sama-sama orang yang mengatakan diri sebagai orang percaya kepada Yesus, tapi jelas ada perbedaan, apalagi tentang pengenalannya terhadap Yesus sendiri. Nah, Andreas sepertinya sudah lebih memahami siapa itu Yesus. Kalaupun di dalam dirinya masih ada keraguan-raguan tentang pengenalannya, tapi sedikit berbeda dengan Filipus. Kenapa? Karena dia mengatakan, ya di sini ada saya lihat seorang anak ada membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan mungkin memang itu belum cukup ya. Mana tahu dia menawarkan kepada Yesus, mana tahu dari apa yang dibawa oleh anak-anak ini bisa diberikan untuk setiap orang yang datang berbondong-bondong ini. Nah, siapa itu anak-anak? Kok ada anak-anak di situ membawa 5 roti dan 2 ikan? Ya, ini ada penafsir ya yang mengatakan kalau ada anak-anak di situ barangkali yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu dia mau pulang ke rumahnya. Ya. Tapi dia berhenti di tempat kerumunan orang banyak, orang ramai. Ya, untuk melihat apa yang terjadi. Kok banyak orang, biasalah anak-anak kan, ingin tahu. Kok banyak orang, dia pasti melihat, sementara dia mungkin disuruh oleh mamanya untuk beli roti sama ikan. Tapi ketika melihat orang banyak, dia berhenti. Mungkin untuk memahami, kok bisa banyak orang di sini, padahal waktu dia pergi tidak ada orang. Tapi ketika dia pulang membawa 5 roti dan 2 ikan, sudah orang di situ sangat banyak sekali. Nah, setelah ada pemberitahuan dari Andreas yang mengatakan ada anak-anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh ambillah, mintalah kepada anak-anak itu rotinya dan ikannya. Diminta diberikan kepada Yesus apa yang dilakukan oleh Yesus di situ. Ya, mengucap syukur, berdoa, kemudian membagi-bagikan kepada orang banyak yang dikatakan tadi, kepada 5.000 orang laki-laki. Kalau dikatakan hanya laki-laki, tidak mungkin ada perempuan di situ. Ya, tidak hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan ada di situ. Nah, perbuatan Yesus yang sudah terjadi pada saat itu memang sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sesuatu hal yang sangat mengagumkan. Barangkali tidak ada orang yang berkumpul di tempat itu pada saat itu yang tidak kagum melihat kenapa bisa terjadi ini. Dan pasti mereka tidak mengatakan kok bisa. Karena memang dari awal semua benar-benar sudah memahami, mengakui
siapa itu Yesus yang sudah mereka ikuti, banyak melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh mereka itu. Dalam arti Yesus sudah mereka pahami sebagai orang yang mempunyai kuasa dan bisa melakukan segala sesuatu. Jadi tidak menjadi pertanyaan lagi bagi orang banyak. Kok bisa kita kenyang? Ya diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan ada dari antara mereka yang mengatakan, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, pemahaman yang pertama untuk mengetahui siapa itu Yesus Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan manusia pada saat itu sesuatu hal yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia dan sesuatu hal yang juga tidak perlu dipertanyakan. Karena ditanya pun tidak ada jawaban, dipikirkan pun tidak bisa ya, ada jawaban dari hasil yang dipikirkan. Hanya mau melihat satu hal, yaitu kuasa. Nah, oleh karena itulah segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus yang tidak bisa dipahami, yang tidak bisa dipikirkan, dan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun itu, maka dikatakanlah itu sebagai satu mukjizat. Tadda halungangan. Tangadong jolma nabui mabahit tadda halungangan. Ola Jesus dunabui patupahon tadda halungangan. Nah, pengetahuan, pikiran, dan kemampuan yang dirasakan semua manusia karena sudah merasakan sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Yang terjadi di situ dikatakan semua merasa kenyang. Kenyang dengan berkat yang dilakukan, ditunjukkan oleh Yesus. Bahkan dari apa yang dilakukan oleh Yesus, sebagaimana pemberitaan dalam nats ini tadi masih berlebihan. Ada 12 bakul. 12 bakul sisa makanan yang dibagikan itu. Nah, barangkali mau menggambarkan bahwa murid Yesus yang pada awalnya mengikut dia, yang pada saat itu ada 12 orang. Kalaupun yang ada pada akhirnya melarikan diri atau mengkhianat, namun tidak mengurangi jumlah orang yang taat dan tetap setia mengikut Yesus. Bahkan semakin bertambah-tambah, semakin banyak orang yang mau mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus karena sudah memahami, apalagi sudah melihat dengan mata sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus, itu satu kepastian dapat memberikan atau membuat hidup manusia pasti akan bersukacita. Tidak ada orang mengatakan kalau mengikut Yesus yang muncul dalam kehidupannya adalah penderitaan. Tidak. Tapi yang pasti hidup orang yang selalu taat mengikut Yesus, lasni roha, dohot hasonangan, dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus. Ya, ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini, mengajak mengangkat semua kehidupan manusia dari alam maut, dari alam dosa, lalu manusia itu bersukacita, memuji-muji Tuhan. Marolopolop sudena jolma alani pabahenan ni Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan mengingatkan kita juga pada hari ini bahwa kuasa dan perbuatan Yesus tidak pernah terbatas.
sepanjang kehidupan kita manusia di tengah-tengah dunia ini, Yesus akan tetap setia memberikan, berkuasa melakukan apapun yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana dikatakan dalam topik minggu pada hari ini. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Merkuasa do Yesus manarihon ngulutta. Apa kebutuhan kita? Tentu kita yang tahu. Lalu dari mana kita peroleh? Yang pasti sesuai dengan apa yang ditunjukkan, disampaikan dalam firman Tuhan ini, kekuasaan Yesus. Yang pasti Yesus akan memberikan segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Karena Yesus peduli, perhatian penuh kepada kita orang percaya untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Tuhan kiranya menguatkan kita, memberkati kita semua, dan melindungi kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami kembali hadir mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami dapat hadir di rumah-Mu ini untuk bersekutu dengan Engkau, memuji memuliakan nama-Mu, dan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengar. Mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya bagaimana kekuasaan dan kekuatan Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh manusia. Bahkan kami telah memahami perbuatan-Mu itu adalah suatu kuasa yang Tuhan miliki, yang tentunya kami akan tetap menunjukkan kepatuhan, ketaatan di hadapan-Mu untuk selalu mengikuti Engkau dan memohon kepada-Mu, karena Engkaulah yang berkuasa dapat melakukan apapun yang kami kehendaki di dalam kehidupan kami pada saat ini dan juga hari-hari yang akan datang. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, bahkan memenuhi segala apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Namun kami harus tetap hadir di hadapan-Mu untuk taat dan mengikuti Engkau dan menunjukkan pengakuan yang benar bahwa Tuhan berkuasa melakukan apapun kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu, dan kami tetap yakin Tuhan akan menyertai, melindungi kami semua orang percaya di dalam setiap langkah kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan. Dan kami yakin Tuhan akan tetap hadir, melindungi, menyertai kami dalam melakukan semua pekerjaan, semua aktivitas kami, dan semua yang kami harapkan dan inginkan. Kami yakin Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik bagi kami semua. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari anak kecil, remaja, para pemuda-pemudi gereja-Mu, dan juga semua para orang tua kami dan para lansia. Tuhan tetap jaga, berikan kesehatan dan kekuatan. Khususnya pada saat ini, jika ada dari antara jemaat-Mu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka, supaya mereka juga dapat merasakan sukacita yang akan Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka dapat hadir di hadapan-Mu untuk selalu datang mengucap syukur di hadapan-Mu. Dan juga semua majelis-Mu, gereja-Mu ini, kami Tuhan memohon kepada-Mu tetap berkati dan lindungi, dan mampukan para majelis-Mu untuk melakukan tugas pelayanannya, sehingga nama-Mu tetap dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali dan pulang dari tempat ibadah kami ini. Tuhan lindungi semua jemaat-Mu,
sertai supaya tetap dalam keadaan sehat, bersuka cita, tiba di rumahnya masing-masing. Inilah doa kami yang kami sampaikan di hadapan-Mu melalui nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kita sambil mengumpulkan persembahan. susah moluki sana negeri
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami yang bertugas di pada sore hari ini menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Horas.